Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para jamaah dirahmati Allah, puji syukur kita kepada Allah malam hari ini dengan hidayahnya, dengan rahmatnya, ya, dan tentu dengan iradahnya Allah gerakkan hati kita, langkah kita untuk hadir di majelis ilmu ini. Ya, tidak lain, bukan karena ya sebagai bentuk taat kita kepada Allah, sebagai bentuk taat kita kepada Rasulullah, bahwasanya menuntut ilmu adalah suatu kewajiban, ya, suatu kewajiban bagi setiap muslim, ya, bukan bagi sekelompok, ya, klub muslim, ya, tetapi bagi setiap, ya. Artinya menuntut ilmu adalah suatu fardu ain, ya, bukan fardu kifayah seperti kita mensolati jenazah, ya, tapi fardu ain, ya. Setiap yang merasa dirinya adalah muslim, ya, sudah terkena kewajiban menuntut ilmu, ya. Al-ilmu nurun, karena ilmu itu adalah cahaya yang akan senantiasa menerangi kegelapan, ya. Cahaya yang menerangi gelap gulita ketika kita mendapati gelapnya kubur, ya. Cahaya yang kelak, ya, ada di setiap kalbu seorang yang beriman, seorang muslim, ya. Sehingga, ya, terlebih lagi cahaya ini adalah yang kita pelajari ilmu Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Selain kita bisa membacanya, ya, kita pun, ya, harus minimal mempunyai usaha. Ada usaha, ya, kita mempelajari Al-Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, ya, bilisanin arabiyyin mubin. Sehingga kita orang-orang ajam, orang-orang non Arab, ya, bagaimana caranya kita mempelajari, ya, Al-Qur'an dengan sebaik mungkin, dari membacanya, mengetahui isi kandungannya, ya, mempelajari tata bahasanya, ya, agar kita mengetahui mukjizat Al-Qur'an, ya. Jadi mukjizat itu, ya, tidak hanya sekedar kita baca, Pak. Baca jampe jadi jampe jimat, ya. Tidak hanya itu, ya. Tapi jauh lebih dari itu. Al-Qur'an mukjizat itu ketika kita, ya, gali isi kandungan Al-Qur'an. Ya, luar biasa Al-Qur'an. Allah mengatur tata bahasanya, kemudian dari segi kosakata itu mengandung arti yang sangat dalam, ya. Semakin kita gali lebih dalam Al-Qur'an, maka semakin kita mengetahui bahwa, ya, ilmunya Allah itu luar biasa. Sehingga Allah berfirman, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Ya, seandainya lautan itu, ya, menjadi tinta, ya, yang gunakan untuk menulis firman Allah, ya, dalamnya lautan begitu banyak jumlah air yang ada di lautan, ya, itu tidak cukup, ya, sampai, ya, bisa menuliskan kalamullah, ya. Qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithli madada. Walaupun kami datangkan dengan yang semisal lautan itu. Begitu dalamnya Al-Qur'an, isi kandungannya, ya. Ketika kita meneliti dari segi kosakatanya itu luar biasa, Pak, ya. Belum lagi dari gramaticalnya, ya, dari tata bahasanya, terlebih lagi isi kandungannya, ya, kebenaran Al-Qur'an yang disampaikan oleh Allah, ya. Jadi kami pun ada program ini, ya, baru kemarin mulai. Pak pesertanya Pak Haji Puguh, ya, Pak Haji Arif dengan Pak Haji Ajizi, ya.
Mungkin ada yang tadi sebetulnya nanti nambah lagi insya Allah Pak dari kelas yang lain gitu sudah saya infokan gitu ya. Mudah-mudahan nanti semakin ya ini upaya kita semuanya. Artinya usia itu tidak mempengaruhi usaha kita untuk belajar gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kata telat ya, telat yang penting jangan terlambat lah. Ya. Jadi Sabtu sore itu nausorobnya fokus kepada nausorob ya. Kita belajarnya pelan-pelan ya. Tidak jangan sampai menjadi beban walaupun nanti memang ada beberapa materi yang harus dihafal ya. Semoga tidak menjadi kendala ya. Kita lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk ayat ke berapa? 49 ya? 49 ya. Kisah tentang Nabi Musa. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan wa'id dan ketika ya, id ketika ya. Kata keterangan waktu ya, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan isim dzaraf zaman ya. Ketika. Jadi kalau ada yang ayat-ayat seperti ini maksudnya adalah wadhkur id dan ingatlah ketika gitu ya. Ketika najjaina najja yunajji ya. Najjaina kalau ada nunnya, setiap kalau ada nun kayak gini nih ya. Farokna, najjaina, wa'adna, aghraqna. Nanya ini artinya kami ya. Tinggal kata kerjanya. Subjeknya adalah kami
Ya, kata kerjanya adalah menyelamatkan. Ya, berarti najaina artinya kami menyelamatkan. Ya, apa? Najaina kami menyelamatkan. Panjang. Kalau nunnya pendek mereka perempuan. Beda domirnya, ya. Najaina kami apa? Kami menyelamatkan. Kita ulangi, wa'id dan ketika najaina kami menyelamatkan kalian. Ya. Kaliannya siapa? Kumnya kalian. Kaliannya siapa? Wahai Bani Israel, kan kemarin sudah di ayat sebelumnya. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, udhkuru nikmati. Nah, sekarang Allah sebutkan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ya, kami menyelamatkan kalian dari ali artinya keluarga. Ali Fir'aun, keluarga Fir'aun, ya. Ada surat Ali Imran, ya. Ada yang baca Al Imran, bukan Al Imran, ya. Ali Imran, keluarga Imran. Ali Firaun, keluarga Firaun, ya. Ada di sini keluarganya? Dari keluarga Firaun. Yasumuna, ya. Sama yasumu, ya. Yasumuna. Hanya sam itu kalau dalam bahasa Arab sam dengan sin itu racun. Orang Yahudi mereka katakan assalamualaikum pada Nabi, ya. Sama yasumu, mereka menimpakan. Apa yasumuna? Mereka menimpakan, ya, memberikan, menimpakan, ya. Kum kepada kalian. Apa yang ditimpakan itu su'al adab. Ini sering kita dengar, ya. Paling buruk. Ya, seburuk-buruknya siksa, adab siksa. Su'al adab. Adab itu siksa. Kalau su'ul adab bukan adab, ya. Adab itu perilaku, tingkah laku. Ya, su'ul adab berarti adabnya buruk, akhlaknya buruk, jelek. Ya, tapi kalau su'ul adab ya berarti siksa yang paling buruk. Seburuk-buruknya siksa, gitu ya. Apa su'ul adab? Seburuk-buruknya siksa, ya. Pokoknya buruk lah itu, ya. Kata yang buruk, ya, ada sa'a bentuk kata kerjanya, kalau bentuk kata bendanya. Su'ul adab. Ulama yang buruk, ya. Su'al adab apa? Seburuk-buruknya siksa. Kita ulangi dari awal, ya. Ini kosakata baru, kita ulangi. Najaina apa najaina? Kami menyelamatkan. Ali apa ali? Keluarga. Yang terakhir yang berikutnya yasumuna apa yasumuna? Mereka menimpakan, memberikan. Ya pokoknya menimpakan, ya. Apa seburuk-buruknya, ya. Pokoknya yang paling buruk artinya, ya. Nah, kita ulangi dari awal. Wa'id dan ketika najainakum kami menyelamatkan kalian min ali Fir'aun, keluarga Fir'aun. Yasumunakum, mereka, ya, keluarga Fir'aun ini menimpakan kalian atau kepada kalian su'al azab, seburuk-buruknya siksaan, ya. Sekali lagi diulangi, wa'id najainakum min ali Fir'aun yasumunakum su'al adab, seburuk-buruknya siksaan, ya, siksa, ya. Nah, sekarang kita langsung terjemahkan, mari sama-sama. Dan ketika kami dari keluarga Firaun mereka
pada kalian seburuk-buruknya siksaan, ya, siksaan. Siksaannya bagaimana, ya? Seburuk-buruk siksa yang ditimpakan oleh Firaun itu apa? Yaitu yudzabbihuna, mereka menyembelih. Apa yudzabbihun? Mereka menyembelih. Kalau saya menyembelih apa, Pak? Udzabbihu. Kami menyembelih nudzabbihu. Kayaknya sembelihan itu bahasa Arabnya tadzbih. Ya, sembelihan gitu ya. Yudzabbihuna, abna jama' dari ibnun, bin. Ya kan? Bin itu apa? Anak laki-laki. Abna jamaknya anak-anak lelaki kalian. Anak lelaki disembelih. Ya, brojol, sembelih. Ya, Firaun. Kemudian wayastahyuna, artinya mereka membiarkan hidup. Ya. Yastahyuna, mereka membiarkan hidup. Haya, hidup. Haya Yahya. Bismika Allahumma ahya. Aku hidup. Ya, kalau kemasukan ista itu maknanya bisa tolab, meminta atau membiarkan atau memandang, ya. Yastahyuna, mereka membiarkan hidup. Apa yastahyun? Mereka membiarkan hidup. Nisa akum, nisa anak-anak perempuan kalian. Anak lelakinya disembelih, anak perempuannya dibiarkan hidup, ya. Buat jadi apa, Pak? Buat jadi budak, ya. Bukan karena kasihan. Nanti nggak ada yang nyuci baju Firaun kalau anak perempuannya sama-sama disembelih, ya. Kita ulangi. Yudzabbihuna, mereka menyembelih abna'akum, anak-anak lelaki kalian. Ya, ada kaliannya. Ya. Wa yastahyuna, dan mereka membiarkan hidup nisa'akum, anak-anak perempuan kalian. Wafi, dan fi, di dalam. Dzalikum, demikian itu. Apa dzalikum? Ya. Sebetulnya dari dzalika itu, ya. Jadi kalau banyak dzalikum. Ya ini tadi, demikian itu. Siksa yang Firaun berikan itu maksudnya. Nah, itunya itu, ya. Itu dzalikum kalau banyak. Dzalikum. Apa dzalikum? Demikian itu adalah balaun. Bala artinya ujian. Apa bala? Ujian. Ya, min Rabbikum, Tuhan kalian, azimun, yang maha besar. Apa azim? Yang maha besar, maha agung, ya. Kita ulangi. Wafi, dalam dzalikum, demikian itu, balaun adalah ujian, ya, min Rabbikum, azim, yang maha besar, ya. Jadi balanya sekali. Kalau bala 2 kali enak, Pak. Bala, ya. Kalau balanya sekali pahit, ya, ujian. Kalau balanya 2 enak, gorengan. Bala, ya. Coba kita ulangi dari awal. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna, membiarkan hidup, nisa'akum, anak-anak perempuan kalian. Iya. Wafi, di dalam, dzalikum, demikian itu, balaun, ujian, mir rabbikum, azim, yang maha besar, yang maha agung, ya. Nah, sekarang kita langsung terjemahkan sama-sama. Mari dari yudzabbihuna. Mereka menyembelih anak-anak kalian dan di dalam, demikian itu adalah ujian dari kalian yang maha
yang maha besar, ya. Dan ingatlah, faroko itu memisah, ya. Kami memisah, kami pisahkan. Farokna, kami memisah, ya. Makanya tafrik, farroko yufarriqu, ya. Tafrik itu apa? Bercerai, berpisah, ya, memisah. Dan ingatlah ketika kami memisah, di kamus apa memisahkan? Apa, Pak Haji? Memisahkan atau apa? Sama ya? Memisahkan, ya. Makanya, oh iya, maknanya membelah. Maaf ya. Memisah itu maksudnya membelah. Sama juga sebetulnya, ya. Al-fariq bainal haq wal batil, ya, pemisah. Cuma kalau di sini maknanya membelah, maaf ya. Karena di sini nanti ada laut. Ya, dan kami membelah. Apa farokna? Kami membelah. Bikum, dengan kalian, untuk kalian. Apa yang dibelah? Al-bahra, laut. Ya, bahar. Apa bahar artinya? Laut, ya. Bahrul, ada orang namanya Bahrul Ulum. Ya, lautan ilmu, ya. Bahar, ya, bahar. Di bahar. Laut, ya. Syati'ul bahar, tepi pantai, ya. Tepi laut berarti pantai maksudnya. Al bahar apa? Laut, ya. Kalau selain maka apa artinya? Kemarin masih ingat tidak? Selain arti maka, fa itu apa? Ya, apa? Kemudian, ya. Bisa diartikan kemudian. Bedanya apa dengan summa? Ini kan ada nih summa nih. Mana nih summa nih, ya? Kalau fa itu maknanya segera, ya. Jadi Ali datang, kemudian Umar. Ya. Jadi kita gunakan fa. Ja'a Aliyun fa Amrun, fa Umarun misalkan. Ali datang kemudian Umar. Itu jaraknya tidak lama. Ya. Tapi kalau Ja'a Aliyun, Ali datang, summa Amrun. Mungkin datang setelah Ali datang, ya Amrnya datangnya misalkan 5 jam kemudian. Nah, itu baru kita gunakan summa, ya. Tapi kalau fa ketika artinya summa itu maknanya segera. Ketika kami belah lautan, fa kemudian, gitu ya. Fa anjayna, ini artinya sama dengan najaina, Pak. Apa najaina tadi? Kami menyelamatkan. Ini secara qiraah dua-duanya betul. Ya, makanya kalau ada yang baca wa id anjaynakum min ali fir'aun, betul. Atau di ayat berikutnya wa id faraqna bikumul bahra fanajjaynakum, betul. Artinya sama. Nah, nanti belajar kalau tasrif itu beda di pada wazan timbangannya, ya. Najja yunajji, anja yunji, itu sama. Anjaina sama dengan najaina. Apa? Kami menyelamatkan. Ya, pokoknya nggak usah bingung. Berarti anjaina, najaina artinya sama. Ya? Kaminya Allah. Enggak, maksud bentuk kata kerjanya. Anja, ini anjaina, ini najaina. Nah, secara arti sama. Ya, makanya dua-duanya betul. Tidak disalahkan ketika kita baca anjaina. Wa'id yang atas misalkan kita bacanya wa'id anjainakum, boleh. Ya, secara qiraah itu benar, ya. Kita ulangi ya. Wa'id. Dan ketika faraqna, kami membelah, bikum, dengan kalian, kepada kalian, boleh ya, untuk kalian boleh. Al bahra, laut. Ya, fa'aljainakum. Ya, maka atau apa tadi? Kemudian. Boleh maka, boleh kemudian. Ya, boleh maka kami, boleh. Atau kemudian, ya. Boleh ya, boleh saja. Kalau fa di sini maknanya tadi, ya. Summa, ya. Kemudian sebetulnya, ya. Nah, kami belah, kemudian kami selamatkan, gitu kan. Kemudian ya, kalau secara arti boleh saja, sah-sah saja, ya. Fa'anjainakum, maka atau kemudian kami menyelamatkan kalian.
Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan. Apa aghraqna? Tenggelamkan, menenggelamkan. Aghraqa yughriqu. Ya. Kami tenggelamkan. Ya. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, keluarga Fir'aun. Wa antum, dan kalian tanzuruna. Ini sudah hitam apa, masih ingat? Kalian menyaksikan, melihat, menyaksikan. Ya. Nah, menyaksikan itu ya lihat. Mereka melihat bagaimana Fir'aun tenggelam, ya. Sekali lagi ya, kita ulangi. Wa'id faraqna bikum al-bahra, laut, fa'anjainakum, ya, kami menyelamatkan kalian. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun. Wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan, ya. Nah, sekarang kita langsung terjemahkan saja. Mari sama-sama. Dan ketika kami membelah itu kalian laut, kemudian kami menyelamatkan kalian, dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun, dan kalian menyaksikan, ya. Jadi ini kosakata, ya, ada farokna, membelah, memisah boleh, ya. Makanya Umar itu diberi nama Al-Faruq, ya, artinya pemisah, ya, atau pembeda bainal haq wal batil, di antara yang hak dan yang batil. Al-Bahr ini umum, ya, kita sering dengar bahar, ya, lautan, ya, ocean, lautan, ya. Wa aghraqna, apa aghraqna tadi? Kami bukan membelah, banyak, menenggelamkan. Al-gharik itu tenggelam, ya, al-gharik, ya, tenggelam, ya. Kita lanjutkan dulu, ya. Ini satu atau dua ayat lagi mungkin, ya. Wa'id, nikmat berikutnya wa'id, dan ketika. Wa'adna kami berjanji. Al-wa'du dainun. Berarti kalau janji bahasa Arabnya al-wa'du, wa'dun. Kalau berjanji wa'ada, yuwa'idu. Ya, kami berjanji. Kami berjanji Musa kepada Musa. Arba'ina, 40. Apa arba'in? Hadis arba'in. Nah, sering kita dengar, ya, hadis arba'in. Kumpulan 40 hadis. Ya, arba'ina lailah. Lailah artinya malam. Arba'ina lailatan, 40 malam, ya. 40 malam untuk menerima wahyu di Bukit Sinai. Arba'ina lailah, 40 malam. Kemudian, ya, dari jarak 40 itu ada masa tuh, ya. Kemudian ittakhadtum, kalian boleh mengambil, boleh menjadikan, ya. Di kamus apa, menjadikan atau mengambil? Menjadikan. Ya, kalian menjadikan, dari kata akhadha sama, mengambil. Ittakhadtum, kalian menjadikan. Apa ittakhadtum? Kalian menjadikan. Nah, ini kosakata baru, ya, kosakata baru, kan? Kemudian al-ijla. Al-ijla artinya anak sapi, ya, kosakata baru ittakhadtum, ya. Al-ijla anak ijl. Nanti di Quran banyak, ada di surat Dzariyat tentang Nabi Ibrahim. Ijl. Ya, ijl artinya apa? Ya, pedet. Ya, pedet, anak sapi. Kalau emaknya? Emaknya ini surat apa ini? Baqarah. Ya kan emaknya, emak sapi. Apa Baqarah artinya? Sapi betina. Anaknya? Angel. Ya, pokoknya lamnya kita sukunkan. Angelun kalau dibentuk nakirah kan angelun.
Al-ijla ya, karena ini jadi objek, jadi maf'ul, dibaca al-ijla. Ijl aja, ijl. Baqarah. Kalau bapaknya ya, Saurah. Sudah ya. Ada masjid Saurah. Iya, bapaknya sapi itu, Pak. Ya, makanya jadi lambang zodiak Taurus. Saur, Saur itu sapi jantan. Ya. Saur. Jadi lambang apa? Taurus. Ya, Taurus. Ini ya, memang sama satu rumpun ya. Al-ijla, apa ijla artinya? Anak sapi. Min dari ba'dihi sesudahnya. Sesudah apa? Sesudah ya. Ya, sesudah kepergian Nabi Musa tadi. Min ba'di, sesudah kepergiannya, ya. Wa antum, dan kalian zalimun. Kalian adalah zalimun, orang-orang yang aniaya, ya. Zalim, orang yang zalim itu tidak mesti menganiaya orang lain. Ya, orang yang menganiaya dirinya dengan berbuat durhaka itu sama disebut orang yang zalim. Zalim pada dirinya. Ya, orang-orang yang menganiaya. Coba kita ulangi. Wa'id. Ketika wa'adna, kami berjanji Musa kepada, boleh tambahkan kepadanya ya. Nah, karena Musanya sebagai objek kepada Musa, biar enak aja. Ya, kami berjanji kepada Musa. Kamu berjanji kepada saya, kan gitu. Ya. Biar enak kedengarannya ya. Arba'ina lailah, 40 malam. Ya, Allah janjikan selama 40 malam. Summa ittakhadtum, kalian menjadikan al-ijla, anak sapi. Ya, anak sapi sebagai sesembahannya. Ya, sebagai Tuhan mereka. Mim ba'dihi, dari sesudahnya. Sesudah apa? Ya, kepergiannya. Wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang yang aniaya. Sekali lagi, wa'id wa'adna Musa arba'ina lailah summa ittakhadtum, kalian al-ijla, anak sapi, mim ba'dihi wa antum zalimun, kalian adalah orang-orang yang menganiaya. Sama-sama yuk. Dan ketika kami berjanji kepada Musa, kemudian kalian menjadikan anak sapi dari sesudahnya, dan kalian adalah orang-orang yang aniaya. Kita lanjut dulu. Summa, kemudian. Afa artinya memaafkan. Ya. Wa'fu anni. Kita doa ya. Allah maghfir, Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Itu kata perintahnya. Afauna artinya kami memaafkan. Apa afauna? Angkum, dari kalian ya, daripada kalian. Mim ba'di dzalik, dari sesudah itu. Sesudah apa, Pak? Ya, sesudah menyembah anak sapi. La'allakum, agar kalian, tashkuruna, kalian bersyukur. Ini sudah hitam semuanya ya. Syukurun saja ya. Afauna saja. Afauna artinya kami memaafkan. Ya, sekali lagi, summa afauna angkum mim ba'di dzalik, itu la'allakum tashkurun, kalian bersyukur ya, sesudah melakukan dosa besar Allah masih mau memaafkan ya. Ini gampang ya. Mungkin sebelum kita bahas, ada baiknya kita
merojah lagi dari awal ayat yang kita baca, yaitu ayat ke-49 ya. Kita baca saja sama-sama, kita langsung terjemahkan, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kami dari mereka seburuk-buruknya mereka menyembelih dan mereka membiarkan hidup, dan di dalam adalah ujian Tuhan yang Maha Esa. Dan ketika kami membelah dengan atau untuk kalian lautan, maka atau kemudian kalian dan kami tenggelamkan, dan kalian menyaksikan. Dan ketika kami berjanji kepada Musa 40 malam, kemudian kalian menjadikan anak sapi dari susulannya, menganiaya. Kemudian kami memaafkan dari sesudah, agar kalian bersyukur ya. Alhamdulillah. Baik ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ma'in, warahmatullahi wabarakatuh.